Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Salam Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu? Alhamdulillah. Tapi agak meriang dikit. Mungkin dari gigi juga. Ini yang presentasi nanti tuh ada 3 ya. Ini nanti yang presentasi dua kelompok apa satu ya? Ibu, kata Ibu per kelompok per hari satu kelompok. Oh ya, satu hari satu kelompok ya. Iya. Yang gantikan nanti yang tanggal itu gimana ya? Mungkin ada 1 minggu itu 2 kali ya. Biar pas habisnya ya. Nanti kita lihat lah ya. Ini udah pada sholat? Udah Bu, alhamdulillah. Udah Bu. Alhamdulillah. Yang presentasi biasa kan pakai Google Meet ya, bisa menampilkan nanti PPT-nya. Siti Munawaroh. Rara Adira. Iya Bu, Jati bisa. Insya Allah Bu, bisa ya? jaringan saya takutnya nge-lag, maaf ya Bu. Sama nih, Ibu juga. Jaringan saya nge-lag, maaf ya Bu. Iya. Mudah-mudahan Ibu juga nggak jelek nih jaringannya. Tapi ini walaupun Ibu live, misalnya nanti jaringan jelek, ini tetap bisa berlanjut. Bisa berlanjut, nanti terus aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini nggak bermasalah. Sudah siap ya kelompok 1, Siti Munawaroh? Jati Wicaksononya udah ada? Kayaknya Jati belum, ini deh Bu, belum join. Rara ini udah ada belum? Rara Andira. Saya sudah ada Bu. Oke, Rara itu ya. Terus siapa ya? Jati ya? Jati udah ada belum? Jati yang telat kemarin ya? Jatinya sudah ada? Rara? Ini saya coba lagi hubungin Jatinya Bu. Nanti diharapkan ketika presentasi harus open ini ya, open video, dan kemudian nanti kalau yang bertanya juga open video. Kecuali nanti kalau misalnya terjadi error, misalnya jaringannya bermasalah, bolehlah tidak open. Tapi diusahakan open video ya. Semuanya juga sama.
Atau kita mulai aja kali ya sambil nunggu si apa Jatinya. Atau gimana? Iya Ibu, sudah dihubungin, segera masuk si Jati. Oke. Nah, ini udah Jati yang sudah masuk. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua ini. Semoga semoga apa yang kita nanti pelajari dan apa ya yang akan kita pahami akan bermanfaat untuk kedepannya. Dan mata kuliah manajemen perpustakaan ini sebetulnya sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa yang berkaitan dengan ketarbiahan atau kependidikan. Karena memang perpustakaan dengan pendidikan itu saling terkait. Dan menarik tadi kemarin Ibu baru tadi pagi di share Ibu sedikit membaca itu ada 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 isu-isu penting yang di dalam PPT yang akan dijabarkan oleh teman Anda sendiri, yaitu kelompoknya Rara ya, kelompok Rara, kelompok Siti Munawwarah dan Jati. Nah, untuk mengetahui apa yang mereka akan paparkan, Ibu berharap kalian semua untuk menyimak dan kemudian mempertanyakan bukan berarti membantah atau sebagainya, tetapi kita diskusi bareng apakah yang dipaparkan itu memang disesuaikan dengan saat ini ataukah memang itu disesuaikan dengan kondisi saat ini ataukah memang masih problema yang lama. Untuk itu nanti saling mengisi, artinya ketika misalnya mahasiswa teman-temannya itu akan bertanya, tidak saling menunggu, nunggu Rara dulu atau nunggu Siti Munawwarah dulu atau nunggu Jati dulu, tidak, tetapi Ibu berharap yang Anda paparkan ini betul-betul yang sudah Anda diskusikan bareng-bareng sehingga ketika ada yang bertanya maka akan dijawab, jadi tidak menunggu salah satu di antara kalian bertiga. Mungkin itu pendahuluan dari Ibu. Silakan kepada kelompok satu ya, masih kelompok satu untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Screen ya. Iya, Muna.
Mohon maaf, sebentar ya Ibu. Saya coba login satu lagi device-nya lewat handphone. Soalnya kalau misalnya saya share screen, saya nggak bisa nyalain mic-nya gitu. Bentar ya Bu. Oke, baik. Teman-teman, apakah sudah jelas? Ya, terlihat jelas. Baik, untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Siap, Ra. Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 dengan materi pendidikan dan perpustakaan dengan anggota saya Jati Wicaksono, ada Rara Andia, dan Siti Munawwaroh. Baik, terima kasih untuk Ibu Lali untuk memberi kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan materi yang bering judul pendidikan dan perpustakaan. Untuk materi pertama, saya yang jelaskan ya Bu, izin menjelaskan. Pertama, pendidikan. Pendidikan itu merupakan suatu usaha yang dilakukan bagi membangun potensi yang ada di dalam diri manusia. Menurut Profesor Dr. Imama Bernadib, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Jadi sebenarnya pendidikan ini merupakan suatu kegiatan aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang gitu. Kemudian untuk perpustakaannya, perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku, setelah ditambahkan awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan, yang artinya kumpulan buku-buku yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah library, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu liber atau libri, yang artinya buku. Perpustakaan dari beberapa definisi di atas bisa diambil kesimpulan perpustakaan itu merupakan tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Menurut Random House Dictionary of English Language, dalam Abdul Saleh dan Komalasari, perpustakaan adalah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku-buku dan bahan-bahan lain untuk bacaan, studi, maupun rujukan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Munawwaroh. Saya akan menjelaskan tentang peran perpustakaan dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada perpustakaan sebagai tempat untuk budaya baca. Jadi tingkat budaya baca di Indonesia itu terindikasi rendah. Peran perpustakaan sangat diperlukan untuk meningkatkan minat baca pada siswa di Indonesia. Maka dari itu, perpustakaan memiliki peran penting dalam membiasakan siswa untuk membaca. Jadi dengan adanya perpustakaan itu
siswa yang ada di siswa maupun masyarakat yang ada di Indonesia itu maupun di luar negeri itu jadi apa ya, minat bacanya meningkat gitu. Terus selanjutnya ada tersedianya sumber informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan yang memiliki daya guna tinggi mampu menjadi sarana belajar untuk siswa. Hal ini mampu berperan dalam proses pendidikan dan mampu menghasilkan sumber daya manusia serta generasi yang memiliki pemikiran yang cukup luas. Jadi dengan adanya perpustakaan ini, wawasan siswa maupun masyarakat, em, wawasannya itu luas gitu jadinya gitu. Terus habis itu selanjutnya tenaga pustakawan yang profesional. Perpustakaan yang diolah oleh seorang yang profesional akan mampu menciptakan perpustakaan yang maju dan berkembang sesuai dengan harapan publik. Pustakawan yang memiliki kompetensi serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan serta pelayanan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu akan berkembang kalau kalau orang yang di dalam itu mengembangkan perpustakaan tersebut gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jati Wicaksono. Oke, berikutnya ada poin apa? Contoh ketidak ada hubungannya perpustakaan dengan pendidikan. Nah, di tahun 2021 dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan masyarakat sebagai konsumen dari informasi itu sendiri. Jadi mudah untuk mencakup berbagai informasi yang ada di suatu negara, bahkan dunia. Jadi dari kenyataan ini, banyak masyarakat yang suka menggunakan ponsel atau handphone pribadi milik mereka sendiri untuk berbagai kepentingan, baik orang dewasa, remaja, dan juga tidak terkecuali anak sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari perpustakaan tidaklah penting sekarang. Dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan dalam memperoleh informasi, sedangkan tugas guru sekolah sekarang adalah untuk mengarahkan agar mereka memperoleh informasi sesuai dengan porsi atau tahapan mereka masing-masing. Dengan demikian, akan lebih mudah dan praktis dalam membagikan informasi kepada para siswa, khususnya di pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti sekarang ini. Dengan berbagai kemajuan yang harus dilakukan sekolah hanya untuk membentuk sebuah perpustakaan seperti lahan, buku bacaan yang berbagai macam pengajaran perpustakaan dan ruangan untuk perpustakaan itu sendiri. Dalam hal ini, solusinya adalah membuat perpustakaan virtual yang kemudian akan menarik minat dari para siswa untuk belajar atau membaca tentunya dengan berbagai macam daya tarik yang harus diberikan dalam perpustakaan virtual tersebut. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman semua, jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Ya Ibu, materi yang disampaikan oleh kelompok 1 begitu. Kemudian ada yang bertanya untuk teman-teman yang lainnya. Ya, silakan ke teman-teman untuk bertanya. Cuman Ibu sedikit koreksi ya, virtual itu bukan V ya. Bukan F ya itu F, tapi V gini ya. Victory. Bukan F tapi V. V-nya victory, itu virtual. Tulisannya virtual itu bukan F ya, bukan F-nya Fanta,
Fanta ya, bukan F-nya Fanta, tetapi Victory V, jadi virtual. Ya silakan teman-teman kalau ada ditanggapi presentasi dari kelompok 1 kaitan tentang perpustakaan dan pendidikan, atau kebalik ya, pendidikan dan perpustakaan. Iya Ibu, terima kasih atas masukannya Ibu dan sarannya untuk kami kelompok 1. Untuk teman-teman silakan ada yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama 3 orang bertanya yang ingin bertanya. Sambil nunggu temannya mungkin ya, coba diperjelas kembali apa tuh di slide 3 itu ya. Slide 3 contoh ketiadaannya hubungan perpustakaan dengan pendidikan. Coba diperjelas kembali ya. Baik Bu. Nah, Baik Bu, untuk yang tadi contoh, ada suaranya nggak sih? Iya Bu, saya akan menambahkan yang tadi Jati jelaskan. Kalau menurut kelompok kami ini adalah salah satu contoh pada untuk zaman sekarang Bu, di mana perpustakaan. Iya Bu, jadinya kan kalau sekarang ini kan zamannya udah pakai handphone ya Bu, apa-apa internet gitu. Jadi mungkin perpustakaan itu jadi bahasa kasarnya kayak apa terlupakan gitu loh Bu, gara-gara internet ini. Sedangkan yang di internet itu eh belum tentu yang apa berisi hal-hal yang apa ya Bu, yang apa sih bahasanya ya, Yang faktual gitu maksudnya Bu, jadi kayak iya yang terpercaya faktual dan gitu. benar. Jadi saya sedikit menambahkan juga. Pada dasarnya kan memang dari dulu udah ada namanya e-book ya Bu. Berbeda halnya dengan buku konvensional. Sebenarnya mereka mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing Bu. Jadi kalau misalnya yang slide 3 itu merupakan salah satu contoh kasus yang kita angkat dari ketidakadaannya hubungan antara perpustakaan dengan suatu kayak misalnya sekolah pendidikan gitu Bu. Jadi kalau misalnya dibilang antara buku konvensional dan e-book ini memiliki, yang tadi saya bilang, memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Karena kita tahu sendiri kalau di dalam e-book itu masih banyak sekali buku-buku yang berbayar dan halamannya cuma sampai terbatas gitu maksudnya untuk kita jangkau ataupun kita akses. Berbeda hal dengan buku konvensional gitu. Jadi kalau di buku konvensional itu nggak ada batasannya kita untuk membaca suatu buku gitu. Kalau di dalam e-book itu kita terbatas dalam membaca suatu buku karena itu harus ada yang berbayar, entah harus ada yang registrasi gitu Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi karena kita sudah memaparkan peran perpustakaan dalam pendidikan yang di sebelum slide itu, jadi kita memberikan satu contoh kasus dampak ketidakadaannya hubungan antara perpustakaan ini dengan pendidikan. Gitu. Oke. Menarik ya, menarik nih pernyataannya menarik, di mana peran perpustakaan tuh di era sekarang gitu maksudnya ya. Di era sekarang itu kurang peran. Kurang peran bukan berarti tidak ada kan? Iya ya benar kan? Bu, tidak Kurang berperan peran bukan berarti tidak berarti berperan gitu. Benar. Ya, ya betul.
perlu dipahami bahwa era sekarang itu kan memakai tools ya, tools dengan alat bantu, yaitu adalah teknologi informasi, gitu kan? Nah, dengan teknologi informasi ini maka kita dengan mudahnya memperoleh informasi-informasi misalnya yang ada di Google, gitu kan ya. Google itu ibaratnya kalau menurut anak-anak sekarang sumber pengetahuan lah ya. Kemudian ketika misalnya perpustakaan itu tidak menyediakan e-book, tidak menyediakan e-jurnal, maka bisa saja mungkin masyarakat itu menganggap bahwa tidak ada sama sekali peran perpustakaan. Sama halnya ketika misalnya guru sulit untuk kalau misalnya era sekarang guru tanpa alat bantu dari teknologi, maka tidak akan terjadi suatu pembelajaran, gitu kan? Nah, perlu dipahami bahwa itu hanyalah tools, ya, hanya tools. Nah, memang betul, ketika memang kalau perpustakaan itu tidak sama sekali menyumbangkan perannya, maka memang perpustakaan itu akan mati. Itu betul sekali. Tetapi bukan berarti perpustakaan itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan, pasti ada hubungannya. Ibaratnya ketika kita misalnya guru itu memberikan suatu pembelajaran, ya kan, memberikan suatu pembelajaran, berarti kan dia memerlukan sumber-sumber informasi, ya kan. Tetapi yang jadi masalah, apakah guru-guru itu memperoleh sumber informasinya itu dari perpustakaan? Misalnya guru kan berarti kan konsepnya itu berarti kan harusnya perpustakaan sekolah kan ya. Apakah perpustakaan guru itu memperoleh sumber informasinya itu melalui perpustakaan sekolah? Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Jangan-jangan guru juga tidak memanfaatkan perpustakaan sekolahnya, dan jangan-jangan pula siswa juga tidak memanfaatkan perpustakaan sekolahnya, karena itu tadi di era sekarang itu tidak mungkin guru atau sekolah atau murid itu datang ke perpustakaan. Jadi seakan-akan perpustakaannya itu tidak ada. Tapi Ibu maaf agak kurang setuju ketika misalnya tadi di dalam slide ini ya, ketidakadaannya hubungan perpustakaan dengan pendidikan. Itu Ibu kurang sepakat. Tapi mungkin kalau tidak sepakat, kalau sepakatnya mungkin dengan bahasanya seperti ini. Tidak ada peran perpustakaan di era sekarang, mungkin di sebagian perpustakaan sekolah, tidak ada kurangnya peran perpustakaan sekolah terhadap kegiatan belajar mengajar sekolah. Nah, itu Ibu sepakat. Tapi kalau tidak ada hubungan antara perpustakaan dengan pendidikan, itu Ibu kurang sepakat. Ya. Iya, itu agak dibenahi itu menarik. Jadi menarik banget dari kelompok satu ini. Jadi tergugah juga ya, memang itu kata dari kalimat itu kan bisa menimbulkan suatu pemikiran dan suatu perdebatan. Tapi ini menarik sekali. Baik Ibu. Iya, terima kasih atas saran. Mohon maaf juga untuk kekurangannya. Oh, tidak kekurangan, justru ini suatu pemikiran yang bagus ya. Maksudnya malah justru seharusnya perpustakaan juga harus berpikir ya, kenapa bisa masyarakat timbul timbul pemikiran seperti itu. Yang besar sekarang mungkin ya saat ini sedang mencari konsep bagaimana sih supaya dia bisa berperan. Ya, bagaimana sih guru-guru itu bisa mengacu sumber-sumber informasinya, sumber-sumber pengetahuannya, sumber-sumber untuk memberikan kepada murid sebagai bahan ajarnya itu harusnya dari perpustakaan. Dan jangan-jangan bukan hanya era sekarang saja ya ke perpustakaan sekolah itu kurang berperan. Jangan-jangan waktu pas offline juga, jangan-jangan guru-guru itu juga tidak memanfaatkan perpustakaan sekolahnya. Bisa aja kan seperti itu. Bisa aja gitu kalau misalnya dikaji lebih lanjut. Yang menarik sekali.
Teman-teman yang lain mungkin ada pendapat lain atau mungkin uh, saya rasa kan udah ini ya, udah apa sih, udah pernah terjun ke perpustakaan langsung, khususnya di perpustakaan sekolah gitu ya. Ya silakan teman-teman yang menanggapi. Iya, teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin menambahkan gitu untuk pengalaman kalian dalam mengunjungi perpustakaan dan mungkin teman-teman juga ada yang kurang jelas dari materi yang kita sampaikan. Ini jangan-jangan pada tidur ini. Enggak. Ibu berharapnya sih ya, berharapnya ketika makalah itu dipaparkan, kemudian kita mendengar, kemudian kita apa ya, semacam diskusi lah. Jadi untuk memperkaya makalah itu sendiri dan juga memperkaya pengetahuan kita gitu. Assalamualaikum, Ibu, saya mau nanya, Bu. Nanyanya ke kelompok ya. Ya udah, nanti sama-sama bareng-bareng ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan juga. Maaf, mau nanya. Kan masih banyak ya di perpus-perpus lain, di perpustakaan umum atau dimanapun itu banyak buku berbahasa asing. Terus menurut kalian apakah buku-buku itu harus diterjemahin dulu nggak sih sebaiknya ke bahasa Indonesia? Soalnya kan kita misalkan ada juga buku belum dalam bahasa Inggris nih, masih ada yang misalkan entah bahasa Perancis atau apa gitu kan, kayak biar lebih orisinil. Itu menurut kalian itu biar kita lebih paham harus diterjemahin dulu atau dibiarin aja? Dan biasanya kalau misalkan saya ke perpustakaan sekolah dari mulai mungkin SD atau sampai SMA itu kan kayak banyak buku-buku lebih kayak ke novel atau buku-buku cerita atau kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian itu lebih baik itu nggak apa-apa atau lebih diperbanyak buku-buku pelajaran dan pengetahuan sih? Masih. Mohon maaf, izin menjawab. Untuk yang pertama, ada beberapa buku-buku itu yang misalkan berbahasa asing gitu dan lain sebagainya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kita adalah pendidikan guru sekolah dasar, jadi kayaknya jarang sekali buku berbahasa asing di sekolah dasar kecuali bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk di sekolah dasar untuk buku-buku bacaan seperti cerita, novel atau cerita bergambar itu kayaknya harus lebih diperbanyak buku-buku yang seperti itu, karena menurut saya pribadi dengan adanya buku-buku seperti itu aja masih kurang kesadaran dari siswa untuk pergi ke perpustakaan, maksudnya kurang minat mereka gitu loh. Dengan adanya buku-buku yang menarik minat mereka, mungkin akan memberikan stimulus atau kesadaran sedikit demi sedikit kepada mereka untuk rajin membaca. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silakan. Iya, saya Raranira ingin sedikit menambahkan ya Ibu, izin. Jadi selain untuk buku-bukunya saja, jadi mungkin kita bisa menghias-hias tempatnya ataupun kayak membuat semenarik mungkin. Jangan sampai anak-anak sekolah dasar tuh berpikir kalau di perpustakaan tuh membosankan banget, cuma ada buku-buku bacaan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan lain, kita bisa ngambil contoh nih dari perpus nasional, itu bukan hanya buku-buku aja gitu. Jadi bisa di situ kita taruh gitu karya-karya anak-anak di dalam perpus, jangan hanya di mading-mading sekolah, tapi di perpustakaan sendiri kita bisa menempatkan karya-karya anak-anak gitu. Jadi enggak, istilahnya tuh perpustakaan enggak terlalu tempat yang buat anak tuh terlalu
gimana ya, males dikunjungin gitu Bu. Jadi kita harus membuat perpustakaan itu senyaman mungkin. Dan hal lain kan kalau tadi Dinda tanyakan, lebih baik kita artikan dulu atau gimana sih sebenarnya dari pengertian perpustakaannya sendiri aja kan merupakan tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan gitu. Jadi nggak cuman hanya di perpustakaan itu ya boleh sah-sah aja gitu untuk menyimpan buku berbahasa asing maupun entah bahasa Indonesia atau ya yang bahasa asing gitu, nggak apa-apa. Cuman kita lihat lagi gitu, maksudnya kita mencari buku sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kita mau dalam suatu kita penelitian butuh bahasa Inggris, ya boleh kita bisa mencari buku-buku yang berbahasa Inggris dan yang berkaitan dengan materi yang kita cari atau riset yang kita sedang lakukan. Ya di kata lain kan mau nggak mau, kalau kita mau ngerti maknanya, berarti kita kan harus mengerti bacaannya juga. Kalau misalnya kita nggak tahu arti dalam bacaan tersebut, kan berarti kita nggak tahu makna bacaan tersebut gitu. Jadi ya mau nggak mau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau misalnya untuk yang saya bilang tadi sih, sebenarnya perpustakaan nggak ada masalah untuk menyimpan buku berbahasa asing ataupun yang lainnya gitu. Jadi nggak hanya cuma buku yang berbahasa Indonesia, misalnya di negara Indonesia buku-buku bahasa Indonesia doang. Dan di negara lain pun juga mungkin di perpustakaannya itu ada buku-buku yang berbahasa Indonesia, karena ya itu tadi mungkin di tempat itu nggak cuma orang-orang sana yang berkunjung ke perpustakaan, tetapi ada orang negara asing itu. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Kira-kira teman-teman ada yang menambahkan? Mungkin Dinda mau menanggapi atau bagaimana? Iya Dinda. Kok menurut saya makasih banyak ya kelompok 1 jawabannya. Iya, sama-sama Dinda. Yang lain ada yang ingin bertanya? Iya Ibu, kalau misalnya jawaban kita kurang ini berkenan atau Ibu ingin menambahkan, silahkan Ibu. Iya, jawabannya sudah benar. Menarik. Cuman Ibu tambahkan begini, jadi memang perpustakaan itu memang wadahnya rekreasi ilmiah, ibaratnya di mana di situ ada penyimpanan buku, baik buku itu namanya ilmiah, berarti kan buku itu berbagai bahasa. Maksudnya baik itu buku dalam bentuk reference maupun buku dalam bentuk semacam nutrisi untuk mengembangkan ilustrasi dan sebagainya, misalnya buku novel dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada buku-buku yang berbahasa lain, itu bagus sekali. Kalau di sekolah itu ada koleksi seperti itu. Tapi perlu dipahami oleh teman-teman bahwa perpustakaan itu kan jenisnya ada berbagai, ada 5 jenis atau 6 jenis ya, nanti mungkin di teman-teman yang minggu depan mungkin yang akan membahas. Cuman gini, ketika kita berbicara perpustakaan sekolah, maka kita harus dikelolanya juga harus berdasarkan penggunanya. Nah, penggunanya di sini berarti kan guru, kemudian siswa. Nah, siswa di sini kan bisa misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu ketika SD. Nah, kalau misalnya nanti SMP begitu juga, berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah, SMA juga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nggak mungkin juga misalnya di sekolah dasar ini kita memberikan misalnya buku-buku yang berbahasa Perancis, kecuali kalau memang di sekolah itu ada mata pelajaran tentang Perancis, maka memang harus disediakan. Jadi tidak perlu juga harus diterjemahkan, memang harus disediakan. Kalau memang betul ada mata pelajaran tentang bahasa Perancis, ya. Apakah pustakawannya harus menerjemahkan bahasa Perancis? Perlu diketahui ya teman-teman,
buku yang ada di perpustakaan itu harus dikelola. Harus dikelola. Jadi ketika misalnya beli buku nih, dalam pengadaan misalnya beli buku, misalnya di dalam sekolah itu ada pelajaran bahasa Prancis. Nah, mau nggak mau memang si petugas perpustakaan ini harus mengelolanya berdasarkan bahasanya. Misalnya bahasa Prancis sih memang harus pakai bahasa Prancis. Jadi tidak mesti juga harus diterjemahkan. Kalau untuk memudahkan oke aja. Misalnya itu nggak paham bahasa Prancis apa. Misalnya apa tuh bahasa Prancisnya? Misalnya bla bla bla. Nah itu sama dengan kemudian apa misalnya tentang mari belajar misalnya kayak gitu. Boleh aja seperti itu di bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Cuman ya gitu tadi intinya adalah ketika misalnya berbicara perpustakaan sekolah maka harus disesuaikan dengan apa ya dengan masyarakat pembacanya. Nah, masyarakat pembacanya ini siapa? Apakah siswa SD, apakah siswa SMP, ataukah siswa SMA? Dan dilihat lagi mata pelajarannya, kurikulumnya. Apakah di sana ada pelajaran bahasa Prancis atau bahasa Arab atau bahasa apa ya selain bahasa Inggris lah gitu. Memang itu harus disediakan dan tidak mesti juga harus diterjemahkan. Kalau misalnya terjemahkan bagus sekali kalau misalnya pustakawannya juga misalnya bisa berbahasa tertentu seperti itu. Yang menarik ya pernyataannya ya, apakah harus ada perterjemahannya gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara masa lalu misalnya pada zaman abad keemasan Islam itu di perpustakaan memang ada ahli penterjemahnya, ada malah yang menjadi petugas perpustakaan adalah para ilmuwan gitu ya, para ahli, misalnya ahli dalam bidang hadis, ada bidang antropologi dan sebagainya. Kalau sekarang kan enggak ya, sekarang kebalik. Jadi di perpustakaan yang terbaik pun belum tentu di situ ada ahli penterjemah. Belum tentu. Jadi kalau sekarang konsepnya malah hanya menyediakan informasi. Yang sebaiknya memang di perpustakaan itu memang harus ada ahli penerjemahnya. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Jadi ketika berbicara perpustakaan, kita harus melihat dulu gitu ya, melihat dulu siapa pembacanya. Kalau misalnya pembacanya SD, maka kita ya disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan kemudian nanti ditambah misalnya novel-novel yang berkaitan dengan anak-anak SD ya. Anak SD ini kan bukan hanya anak SD kelas 1 ya, sampai kelas 6 misalnya. Tidak hanya menyediakan bobo, bahasanya majalah bobo kalau dulu ya. Harusnya misalnya novel-novel yang bertualang seperti itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu ya atas informasi. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Iya, teman-teman silakan ada yang ingin bertanya lagi. Ya, ayo kita berdiskusi. Yuk, bisa yuk. Ada lagi yang lain?
Sepertinya tidak ada. Iya Bu, sepertinya teman-teman tidak ada yang mau bertanya lagi. Iya, kayaknya. Kalau tidak ada mungkin ditutup, nanti Ibu akan menjelaskan sesuatu. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Terima kasih juga telah Ibu untuk atas waktunya presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya, Siti Munawaro, Jati Wicaksono, dan Rara Andira ya, Rara Andira. Iya, Ini Ibu. luar biasa ya, luar biasa ini presentasinya ya. Coba Ibu perusahaan ini akan menampilkan ini. Ibu tertarik sebetulnya dengan apa ya, dengan yang contoh ketidakadaan hubungan perpustakaan pendidikan itu, luar biasa itu. Jadi bahan pemikiran juga. Ini mudah-mudahan bisa di-share ya. Bisa di-share nggak ini ya? Terlihat? Terlihat, Ibu. Oke. Ya. Sebentar. Ya, ini adalah undang-undang ya, undang-undang tentang perpustakaan itu tahun 2007, itu nomor 43. Di sini dijelaskan ya, apa sih itu perpustakaan. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa yang ditampilkan adalah undang-undang. Ya, karena bagaimanapun kita harus tetap mengacu kepada aturan-aturannya. Karena perpustakaan itu merupakan suatu lembaga, perpustakaan itu merupakan suatu institusi, maka ketika misalnya sebagai suatu lembaga, maka dia harus setidaknya harus mengacu kepada berbicara perpustakaan berarti mengacu kepada undang-undang atau aturan-aturan. Nah, di sini disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam, ya, atau karya rekam secara profesional. Karya tulis ya nih, karya tulis, karya cetak, karya rekam. Nah, ini harus Anda pahami nih. Apa sih yang dimaksud dengan koleksi karya tulis? Apa sih yang dibentuk karya cetak? Sama nggak sih? Karya tulis, karya cetak. Ya kan? Ini harus dipikirkan. Dan kemudian ini dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, dari pengertian ini aja, ini sudah jelas. Berarti kalau misalnya perpustakaan itu tidak memiliki karya tulis, karya cetak, atau karya rekam, bisa aja memang tidak bisa disebut perpustakaan. Bisa aja. Karena di dunia ini belum Ibu melihat ya, belum itu melihat perpustakaan dalam betul-betul digital. Walaupun di dalam konsepnya memang ada perpustakaan digital, tetapi tetap aja di dalamnya itu mesti ada tuh karya tulisnya, ada karya cetaknya, ada karya rekamnya tuh ada. Apa sih karya tulis itu? Karya tulis itu berarti kan karya-karya misalnya jurnal, ya kan? Jurnal, kemudian e-jurnal, ya kalau dikaitkan dengan era sekarang ya. Kalau karya cetak misalnya buku, ya kan laporan dan sebagainya. Apa itu karya rekam? Karya rekam itu misalnya video, atau kalau misalnya di sekolahan itu misalnya seharusnya ada koleksi-koleksi misalnya games, itu
itu masuk semua ke dalam ke dalam kelompok-kelompok koleksi yang harus dikelola oleh perpustakaan. Jadi konsep sekarang itu saya setuju sekali ya, kalau tidak tadi dari paparan yang ya berapa tadi ini mana tadi itu menarik tuh ya. Nah, ini yang slide 2 ini yang menarik ini, perpustakaan yang memiliki daya guna tinggi mampu menjadi sarana belajar untuk siswa. Hal ini mampu berperan dalam proses pendidikan dan mampu menghasilkan sumber daya manusia serta generasi yang memiliki pemikiran yang luas. Artinya kalau misalnya perpustakaan tidak mendayagunakan koleksinya, disesuaikan dengan tiap era maka memang akan ketinggalan gitu. Tapi yang perlu dipahami tetap aja walaupun bentuk apapun perpustakaan dia merupakan suatu institusi ya. Ini ada Ibu akan stop dulu slide-nya. Ini ada beberapa bentuk ya perpustakaan. Bentar. Mudah-mudahan bisa ditampilkan ini ya. Terlihat? Terlihat, Ibu. Oke. Nah, ini nanti Ibu tidak akan memaparkan kan, sebab nanti akan dipaparkan dengan teman Anda sendiri jenis-jenis perpustakaan. Ibu akan memperlihatkan ini. Nah, untuk era sekarang perpustakaan itu tidak hanya ada di nama-namanya tidak mesti juga perpustakaan. Ada namanya juga taman bacaan masyarakat, ada namanya perpustakaan keliling, ada rumah baca. Nah, rumah baca, rumah belajar itu waktu itu konsep-konsep yang diterapkan oleh masa-masanya SB itu. Rumah baca, rumah belajar intinya adalah untuk meningkatkan literasi khususnya untuk anak-anak sekolah. Dan kemudian untuk masyarakat secara luas nanti ada perpustakaan masjid, misalnya gereja dan pura gitu ya. Walaupun kalau di perpustakaan masjid itu masih ya mungkin masih masih menyediakan koleksi-koleksi berupa bacaan-bacaan baca-bacaan yang tafsir gitu ya, kalau nggak Al-Quran masih seperti itu. Beda kalau misalnya di gereja, kalau adik-adik nanti mungkin ada pernah pergi ke gereja, di sana lebih menarik malah ya perpustakaan gerejanya. Di situ ada bukan hanya koleksinya itu bukan hanya bukan hanya kitab-kitab mereka gitu ya, Injil bukan, tetapi ada juga semacam ornamen-ornamen, patung-patung gitu kan ya, semacam koleksi semacam di museum ada patungnya, ada jejak-jejaknya Yesus mungkin ya, atau kalau enggak ada ornamen-ornamen ketika mereka beribadatan. Nah, itu fungsi perpustakaan gereja tuh lebih lebih bermain gitu ya, lebih membuat kreatif gitu ya dibanding perpustakaan masjid. Kemudian nanti ada perpustakaan RT, RW, kemudian ada mobil pintar, kemudian ada namanya juga pusat informasi, pusat dokumentasi, itu semuanya juga perpustakaan. Dan sekarang mungkin Anda pernah melihat juga perahu belajar atau motor pintar, rumah pintar. Kemudian ada pusat sumber belajar, cafe atau cafe library. Kemudian ada perpustakaan pribadi dan pojok baca. Nah, ini sebenarnya semua apapun yang dinamakan itu tetap namanya perpustakaan. Walaupun dalam berbeda konsep ya, berbeda nama dan konsepnya agak sedikit berbeda karena perpustakaan harus disesuaikan dengan kondisi dari yang dilayaninya gitu. Nah, kalau misalnya untuk era sekarang, nggak begitu banget butuh Bu dengan perpustakaan yang berbentuk fisik gitu, misalnya kan gitu ya. Butuhnya perpustakaan yang berbentuk digital.
ya itu bagus sekali, tetap aja, tapi kan harus dikelola dengan baik. Misalnya bagaimana misalnya anak-anak ini, anak-anak siswa-siswa ya, siswa-siswa akan memperoleh informasi yang baik kalau misalnya perpustakaan digital itu tidak dikelola juga. Artinya kalau ketika bicara digital juga kita harus berbicara pengelolaannya sama dengan pengelolaan manual. Kalau misalnya perpustakaan digital, misalnya di sekolah misalnya nggak mau namanya perpustakaan, misalnya digital library misalnya, tetap aja kan harus dikelola secara baik juga. Bagaimana memberikan akses kepada siswanya, akses koleksinya, apa aja koleksi yang akan yang boleh diakses, gitu kan, dan caranya seperti apa, memberikan aksesnya, apakah dengan memberikan suatu password atau sebagainya, apakah semua koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu yang sudah digital misalnya boleh diakses secara keseluruhan, caranya seperti apa gitu kan. Nah, yang perlu dipahami teman-teman juga bahwa koleksi yang di Indonesia ini yang bentuk e-book, yang berbentuk bahasa Indonesia itu sangat jarang sekali dan sangat mahal sekali. Yang ada juga produsen penerbit yang sudah masih konsen ya terhadap koleksi-koleksi perpustakaan digital itu baru Mizan kalau nggak salah. Nah, koleksi-koleksi yang lain penerbitnya ini belum banyak yang beralih kepada e-book ya, buku yang berbentuk elektronik. Nah, itu kesulitannya. Nah, kita juga tidak bisa juga menyalahkan daripada perpustakaan. Perpustakaan sekolah itu kurang berperan, nggak bisa juga. Sebab kenapa? Itu juga tergantung dari anggaran dan sebagainya, dan juga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh oleh sekolah gitu ya. Mungkin anggarannya kurang dan sebagainya. Walaupun dalam undang-undang, Ibu kembali lagi ke undang-undang, walaupun dalam undang itu disebutkan bahwa 5% ya, 5% dari, bentar, ini ada undang-undangnya kalau nggak salah, nah ini kembali sini ya, 5%, ada nggak sih tandanya? Walaupun di dalam undang-undang itu ditetapin bahwa sekolah itu wajib mengalokasikan dana paling sedikit itu 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Nah, tapi tetap aja nih, walaupun ada kata-kata 5% dalam undang-undang, tapi kan enggak semua sekolah juga menerapkan. Nah, itulah kesulitan yang dihadapi oleh petugas-petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Belum lagi yang mengelolanya itu bukan background dari perpustakaan misalnya. Apakah itu mungkin jangan-jangan hanya administrasi biasa yang belum mengikuti pelatihan sehingga ya ala kadarnya untuk mengelola perpustakaan. Kebayangkan ketika misalnya perpustakaan itu tidak dikelola oleh orang-orang yang, Ibu tidak berbicara orang-orang yang berpendidikan perpustakaan, bisa aja sih non perpustakaan, tetapi dia harus wajib mengikuti pelatihan perpustakaan. Maka jarang sekali itu. Maka bisa dibayangkan ketika bisa dikelola oleh mereka yang tidak berbackground perpustakaan dan kemudian yang tidak mengikuti pelatihan atau tidak mengikuti pelatihan perpustakaan, pasti kan dikelolanya asal ada dan kemudian asal melayani. Itu mungkin yang kesulitan sampai saat ini yang dihadapi oleh perpustakaan sekolah. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Ada tanggapan? Kita diskusi aja ya. Kemudian yang permasalahan keduanya belum ada kerjasama atau sinergi antara guru dengan pustakawannya gitu. Jadi seharusnya memang lebih baiknya memang guru itu berkontribusi juga terhadap perpustakaan, dan perpustakaan juga memberikan kontribusi juga terhadap
guru, karena yang memiliki siswa, yang memiliki kurikulum adalah guru. Nah, seharusnya memang mereka memberikan kontribusi. Dengan adanya keduanya ini bersinergi, maka yang dinyatakan oleh kelompok satu ini, tingkat budaya baca di Indonesia terindikasi rendah, peran perpustakaan sangat diperlukan untuk meningkatkan minat baca pada siswa Indonesia. Nah, memang kalau tidak ada sinergi antara guru dengan pustakawannya, maka otomatis ya indikasi budaya baca Indonesia itu rendah karena apa ya, itu tadi perpustakaan dikelola dengan asal-asalan, kemudian juga tidak mungkin petugasnya juga tidak ada tidak untuk belajar bagaimana meningkatkan promosi perpustakaannya untuk supaya siswanya dapat datang ke perpustakaan, dapat berkunjung ke perpustakaan untuk membaca koleksi yang disediakan. Akhirnya rendah, budaya bacanya otomatis rendah. Apalagi kalau perpustakaannya itu koleksinya juga ya koleksi asal hanya buku ajar ya, modul seperti itu ya, siapa yang mau datang juga ke perpustakaan gitu ya. Nah, ini yang budaya baca ini menarik ya, menarik sekali. Memang budaya baca Indonesia rendah, terindikasi rendah, tapi perlu dikaji kembali ya, apakah betul tingkat budaya baca di Indonesia itu rendah. Kalau baca WA kan cepat gitu ya. Mungkin yang harus dipahami mungkin budaya baca yang bersifat ilmiah mungkin yang agak rendah. Artinya bahwa memang peran dari perpustakaan ini harus ada sinergi ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi suatu unit, tetapi dia harus berkolaborasi dengan kolaborasi dengan guru, dan kemudian juga adanya ada keterlibatan dari pimpinan ya terhadap unit-unit, salah satunya adalah perpustakaan. Kalau tidak ada ketiga komponen ini ya perpustakaannya tidak menjadi apa-apa ya, tidak akan menjadi berperan apa-apa. Nah, ini anda inilah nanti calon-calon guru ya, nanti mudah-mudahan ke depannya untuk memperbaiki perpustakaan sekolah ya, yang mungkin kalau misalnya perpustakaan sekolahnya itu kurang aktif, maka anda ini sebagai agent of change-nya untuk mengubah mindset dari perpustakaan sekolah yang tidak berperan itu, dengan mungkin memberikan kontribusi pemikiran atau juga berkolaborasi kepada untuk meningkatkan minat baca perpustakaan melalui perpustakaan sekolah. Sampai sini ada tanggapan atau mungkin kita diskusi aja ya. Silakan. Ada? Halo? Nah, ini kemarin Ibu hasil dari kemarin itu ada rakor tentang perpustakaan. Ini ada berkaitan tentang indeks aktivitas literasi baca ya. Memang berbicara perpustakaan pasti berbicara tentang minat baca, kemudian berkaitan dengan buku-buku yang disediakan ya. Di sini idealnya memang seperti ini ya, idealnya di mana sekolah itu sudah menyediakan jaringan internet, kemudian ada komputernya, kemudian siswa dapat mengakses sumber informasi yang disediakan
oleh berbagai situs-situs ya. Nah, tetapi walaupun begitu, nah di sini ada perpustakaan, di sini ada perpustakaan sekolah. Nah, bagaimana peran-peran perpustakaan ini dalam mengelola informasi tidak hanya koleksi-koleksi yang ada di sekolah, tetapi juga mengelola pengetahuan atau informasi-informasi yang ada di situs-situs, sehingga ketika misalnya masih siswa sekarang kan SD itu tidak sudah mulai yang membuat suatu makalah ya. Di anak saya itu di SD itu sudah dia belajar itu membuat makalah walaupun sederhana. Nah, inilah di sini tugas dari perpustakaan sekolah bagaimana bagaimana mengelola informasi-informasi yang ada di berbagai media dikelola oleh perpustakaan, kemudian memberikan memberikan informasi tersebut kepada siswa. Artinya di sini perpustakaan sekolah ini contohnya bukan hanya perpustakaan sekolah aja ya, ada perpustakaan umum, ada perpustakaan komunitas. Ini tidak hanya mengelola koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan saja, tetapi juga dia mengelola informasi-informasi yang ada di luar perpustakaan. Karena pada prinsipnya perpustakaan itu tidak ada yang lengkap. Dia harus membuat suatu jaringan, jejaring informasi sejenis. Maksudnya kalau namanya membuat jejaring berarti kalau dia perpustakaan sekolah, maka dia harus berjejaring dengan perpustakaan sekolah yang lain. Nah, ini konsep-konsep yang bagaimana meningkatkan minat baca perpustakaan. Ya, artinya memang saya setuju tadi ada dari paparan kelompok 1 bahwa perpustakaan memang harus mengubah mindsetnya, tidak hanya bersifat fisik, tetapi dia harus bersifat online. Nah, online ini yang membuat suatu jaringan, harus membuat suatu jaring secara online sehingga bisa dimanfaatkan oleh perpustakaan sekolah. Dan kemudian ini ada ada suatu indeks yang menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat literasi baca siswa di Indonesia, masih rendah ya. Ya itu tadi mungkin karena banyak faktor, salah satunya bukan hanya perpustakaan sekolah saja, tetapi mungkin jaringan yang susah akses, dan kemudian juga namanya jaringan berarti kan berkaitan apakah dia memiliki sarannya atau tidak. Nah, kemudian di sini ada indeks juga yang menyatakan bahwa ada beberapa perpustakaan sekolah yang sudah dalam kondisi bagus. Nah, biasanya perpustakaan yang berkondisi bagus itu biasanya sebagian besar ada perpustakaan swasta dibanding perpustakaan negeri ya. Jadi sedikit banyaknya itu masih belum standar dari segi koleksi, dan sebagian besar juga perpustakaan sekolah yang negeri ya itu banyak yang masih belum dikelola oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Kemudian ini ada jumlah perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan di Indonesia. Ini ada sekolah itu ada jumlahnya seluruh Indonesia nih ya, ini 113 sekian, itu sebanyak 69% ya. Terus umum 25%, khusus ya 4%, perpustakaan perguruan tinggi 1,2%. Nanti ini mungkin akan diperjelas kembali nanti oleh teman kalian yang akan memaparkan tentang jenis-jenis sekolah. Artinya ini luar biasa menunjukkan bahwa tiap sekolah, kalau 69% itu tiap sekolah mesti memiliki satu perpustakaan. Satu perpustakaan minimal harus dikelola oleh satu pustakawan seharusnya. Tapi pada kenyataan di lapangan belum tentu juga. Nah, itulah yang menjadi kendala-kendala kenapa kurang berperannya perpustakaan sekolah. Nah, ini ada jumlah tenaga perpustakaan sekolah. Nah, mungkin kalau di sini terlihat sangat kurang sekali ya. Ini dari sekian ini ada 36% ya. Nah, kekurangan dari petugas perpustakaan ini bisa diisi oleh guru-guru, terutama guru-guru bahasa, guru-guru
PGSD gitu. Bisa diisi oleh guru-guru yang membutuhkan jam tambahan. Ini sangat kekurangan sekali, Dan biasanya itu tadi Ibu katakan bahwa biasanya perpustakaan sekolah itu hanya dikelola oleh satu orang. Jadi dia itu sebagai bosnya, ibaratnya one man one show ya, dia sebagai bosnya, dia juga sebagai pegawainya. Tapi itu udah lumayan kalau seandainya ada satu sekolah, satu pustakawan. Nah ini kekurangannya ya, kekurangan dari jumlah perpustakaan sekolah. Nah ini kekurangan ini bisa yaitu diisi biasanya oleh saat ini ya, fenomena-nya adalah diisi oleh para guru. Dalam pertemuan yang lalu Ibu udah Ibu katakan bahwa memang seharusnya ada konsep-konsep di mana guru library teacher library atau library teacher, di mana teacher library ini yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan dari perpustakaan sekolah. Dan ini untuk informasinya sekedar informasi bahwa di luar guru itu masih banyak dibutuhkan tenaga fungsional ya, di luar dosen masih banyak tuh tenaga fungsional yang dibutuhkan. Mungkin Anda bertanya, bisa nggak sih Bu, misalnya dari PGSD bisa menjadi pustakawan? Bisa aja, tetapi itu harus melalui proses yang panjang sekali karena saat ini alumni perpustakaan sudah banyak, sehingga mereka bisa secara otomatis mereka bisa menjadi pustakawan. Nah, kalau misalnya alumni PGSD, alumni misalnya prodi bahasa Indonesia atau guru lah, boleh katakan itu bisa aja menjadi pustakawan, bisa untuk alih fungsi bisa saja. Cuman ya itu harus melalui proses-proses pelatihan dan sebagainya. Kemudian ini yang dibutuhkan saat ini ya, yang dibutuhkan 70.000 yang saat ini luar biasa ya. Guru juga sangat dibutuhkan, pustakawan juga sangat dibutuhkan ya saat ini. Kemudian ini ada pernyataan yang menarik ya, bahwa pemerintah disarankan ya lebih memperhatikan perpustakaan sekolah, karena melihat indeks literasi baca itu selain guru juga melihat jadi keberadaan dari perpustakaan itu. Tetapi kita tidak bisa juga melihat keberadaan perpustakaan itu secara gedung. Harus juga melihat dari isinya, apakah isinya itu di dalam perpustakaan koleksinya itu seperti apa, kemudian sarananya seperti apa, dikelola oleh siapa, harus melihat seperti itu. Kalau tidak melihat seperti itu, maka agak sulit kita menyatakan bahwa perpustakaan itu berperan dalam meningkatkan minat baca siswa atau meningkatkan indeks literasi baca siswa. Tidak bisa juga dikatakan seperti itu. Jadi melihat perpustakaan untuk berperan itu harus melihat dalamnya juga. Kemudian tantangan kedepannya bahwa ada persepsi masyarakat ya, bahwa yang mungkin agak sedikit menyinggung dari paparan dari kelompok satu, bahwa seakan-akan era teknologi itu bisa menggantikan perpustakaan. Perpustakaan bukannya alat atau benda, tetapi sebuah institusi yang terus bertumbuh dan berkembang. Nah, sepanjang manusia yang hidup, berpikir, dan memproduksi pengetahuan, sepanjang itu pula perpustakaan tumbuh dan berkembang dengan cara dan bentuk yang dikehendaki oleh zamannya. Artinya bahwa perpustakaan itu tetap ada, tetapi dalam bentuk berbeda, misalnya misalnya dalam bentuk misalnya library on your HP, handphone. Nah, itu sebetulnya library on your handphone itu HP, dengan melalui HP aja dia bisa mencari informasi, itu sebetulnya salah satu bentuk perpustakaan, tetapi
library on your handphone itu juga harus dilihat juga apakah dari handphonenya itu informasi yang didapatkan itu betul-betul informasi yang akurat ataukah informasi-informasi itu berbentuk hoax. Artinya ketika misalnya informasi itu sudah dikelola dengan baik gitu kan, tidak berbentuk hoax, itu bisa dikatakan perpustakaan. Jadi intinya apa ya, intinya ketika walaupun zaman itu berubah ya, udah berbentuk digital, walaupun library on your handphone, tetap aja itu tidak bisa disebut perpustakaan kalau misalnya kalau informasi yang dikelolanya itu tidak dikelola dengan baik gitu. Artinya tetap aja harus berfokus kepada informasi koleksi-koleksi yang informasi yang tidak hoax lah, intinya seperti itu. Mungkin ini paparan yang sangat baik nih ya untuk teman-teman untuk penambahan penambahan informasi ini Ibu dapatkan ketika kemarin mengikuti rakor perpustakaan. Mungkin itu ada pertanyaan. Ibu maunya itu kita interaktif ya, maksudnya tidak hanya dari Ibu aja, tapi dari Anda juga bisa menanggapi atau menyanggah. Kita santai aja gitu. Ada tanggapan? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke. Ibu berharapnya sih ini ya, ada gini deh, besok ketika misalnya presentasi besok kan tentang jenis dan fungsi kalau nggak salah ya, jenis tentang perpustakaan. Anda baca dulu, kemudian tidak hanya pasif ya untuk menanggapi makalah temannya, harus aktif gitu ya, aktif. Kemudian nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Artinya mungkin dari diskusi-diskusi itu kan akan nanti akan timbul suatu pengetahuan baru gitu ya, sehingga tidak hanya berdasarkan paparan yang ada, tetapi bisa menambah atau mungkin bisa aja mendebat, oh ternyata yang dipaparkan itu tidak sesuai atau bagaimana. Artinya sebelum teman-teman itu untuk Kamis depan, sebelum itu teman-teman memaparkan, itu sudah dibaca terlebih dahulu gitu ya, terlebih dahulu. Saya kalau misalnya ke depan itu kan tentang jenis. Nah, jenis-jenis itu mungkin ada sesuatu hal yang menarik, misalnya oh ternyata misalnya di tempat mungkin atau hasil bacaan Anda tidak seperti yang dipaparkan misalnya. Misalnya gini, ada perpustakaan, nanti kan ada jenisnya, ada perpustakaan keluarga. Nah, oh ternyata Bu di perpustakaan keluarga yang ada di yang dikelola oleh suatu keluarga tidak seperti yang dipaparkan oleh pemateri misalnya, seperti itu. Jadi menambah suatu pengetahuan gitu ya. Kalau hanya diam seperti itu,
Ibu juga bingung apakah Anda paham atau tidak gitu. Mungkin itu. Paham ya Ibu yang Ibu maksud ya? Iya, Iya, Ibu. Ibu, paham. Oke, nanti ke pertemuan ketiga itu Anda wajib mengikuti, ini tugas ya, ini tugas individu, Anda wajib mengikuti satu aja tentang webinar yang diadakan oleh siapa yang boleh, apakah itu diselenggarakan oleh Perpusnas ataukah diselenggarakan oleh FPPTI ya, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, ataukah mungkin yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Sekolah. Satu aja Anda ikuti, tapi yang gratis saja. Sekarang ini webinar itu ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi berharapnya hanya satu aja. Kemudian setelah Anda ikuti webinar itu, nanti Anda resume ya, Anda tarik kesimpulan bangsa berapa ya, tiga lah ya, tiga permasalahan yang Anda tangkap, kemudian nanti nanti Anda dibuat suatu semacam tulisan ya, satu lembar aja, nanti yang menarik nanti kita diskusikan gitu. Jadi satu webinar saja, apakah itu perpustakaan, Ibu nggak mematokkan webinar itu perpustakaan sekolah karena sangat jarang sekali webinar perpustakaan sekolah, sangat jarang sekali. Biasanya yang Ibu pernah ikuti itu yang webinar berkaitan dengan literasi informasi peningkatan literasi informasi. Tapi itu sangat jarang dan itu berbayar. Jadi ikutilah webinar tentang perpustakaan, apapun judulnya, apapun temanya, satu saja, kemudian dibuat resume ya, diambil 3 kesimpulan besar dari hasil webinar itu. Ini tugas individu. Mudah-mudahan dengan cara itu nanti Anda lebih bisa lebih memahami ya, Tapi yang lebih difokuskan adalah sebenarnya yang berkaitan dengan literasi informasi. Tapi kalau sulit untuk mendapatkan webinar seperti itu, bisa webinar tema apa aja, apakah itu temanya tentang pengembangan koleksi, apakah temanya itu tentang pustakawannya, ataukah temanya itu tentang sarana prasarananya, nggak apa-apa. Biasanya kalau sarana prasarana pasti berkaitan dengan gedung, ya. Itu tugas individu yang wajib Anda serahkan pada pertemuan ketiga, ya. Jadi pas pertemuan ketiga itu, sebelum pertemuan ketiga, nanti Anda serahkan, kirim jangan ke WA ya, nanti WA itu penuh ya. Ini ke ini aja, ke email. Kelihatan kah? Di inbox. Terbaca ya? Iya, Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri, kita absen dulu, nanti keburu tutup lagi. Kok ada yang bisa buka absen nggak? Bisa buka absen kah? Gimana Ibu caranya? Nggak bisa ya? Ini Ibu nggak bisa buka absen ini.
coba. Aku nggak bisa absen ya. Waduh. Coba itu inbox https://siap kalau nggak siap.uhamka.ac.id. Bisa kebuka kah? Bisa, Bu. Iya, Bisa. bisa. Bisa di absen di situ. Oh, Ibu nggak bisa. Terus Kode coba dosen. itu passwordnya. Passwordnya. Oh, itu untuk dosen apa mahasiswa? Kode dosen, Bu. Kode dosen, oke. Kode dosen Ibu. Waduh. Ini semuanya bisa buka ya. Di Japri aja coba Munah ke ibunya di Japri untuk kode dosennya. Apakah ini komputernya cuma satu akses ya? Coba sebentar. Assalamualaikum. Ibu checklist 1. Masa? Mungkin kendala sinyal. Iya, Ibu. Mungkin Ibu kendala sinyal deh, Ibu. Oh gitu? Soalnya saya WA ini checklist 1, Bu. Mungkin screenshot aja ya. Ini kan kalau screenshot. Bentar. Kalau nggak bisa di absen gimana? Kapan absen nih? Ibu nggak pernah absen ini. Bisa kah di situ? Di saya bisa, Bu, cuman saya belum nggak tahu kode sama passwordnya. Gimana? Coba kamu WA Ibu. Sudah checklist 2, Bu. Saya udah WA Ibu. Oh, oke, sebentar. Yang 558 ya? Iya, Ibu. Bentar. Ini rahasia di antara kita ya. Siapa namanya? Siti Munawaro, Bu. Iya, oke, Siti Munawaro. Rahasia di antara kita nih ya. Nah, coba. Bisa nggak? Bu. Ada nama-nama temennya? Ini. Halo? Halo, ada Ibu, tapi katanya sudah di absen di sini, Bu. Ya makanya aneh, Ibu belum absen padahal. Jadi gimana, Bu? Diklik nggak bisa. Iya, diklik nggak bisa ya. Mudah-mudahan udah terabsen ya. Amin, Bu. Nanti Ibu tanya sama ini deh. Ya. Saya logout ya, Bu. Iya, logout aja. Ya mungkin itu ya teman-teman untuk perkuliahan kedua ini. Jangan lupa untuk minggu depan itu tentang fungsi ya. Fungsi apa tujuan apa? Jenis perpustakaan, tapi Ibu berharapnya
jenis-jenis perpustakaan itu ada contohnya ya, ada contoh gambarnya, misalnya jenis perpustakaan khusus itu seperti apa contohnya, terus kemudian misalnya perpustakaan mana ya, kalau perguruan tinggi otomatis ya udah paham ya, misalnya perpustakaan apa lagi nih, misalnya keluarga itu seperti apa gitu. Nah kemarin itu kan ada yang WA Ibu tentang terkait ingin mengobservasi perpustakaan keluarga itu dari kelompok dari 6M atau 6D ya? Adakah kemarin yang WA Ibu? Adakah? Kalau tidak ada mungkin dari kelompok dari 6D kali ya. Jadi ada yang mengobservasi perpustakaan perpustakaan pribadi itu ke perpustakaan dosen UHAMKA, masalah seperti itu. Nanti paparannya itu nanti ditampilkan juga, ada gambarnya ya, ada gambarnya perpustakaan misalnya sekolah. Tidak mesti juga harus perpustakaan di dalam negeri, bisa juga nanti nelusur ke perpustakaan yang ada di luar negeri. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.